Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pada kesempatan kali ini ya, ini masih mengenai video kali ini masih mengenai soal-soal ya, P3K ya, yang teknis PHI, karena soal-soal itu beda-beda ya. Juga pasti ini sesuai FR ya, sesuai FR, baik itu sesuai FR maupun sesuai kisi-kisi. Pasti tidak jauh dari itu ya, karena ya kisi-kisi ya itu menyesuaikan materi seperti itu ya. Kisi-kisi ya materi ya, mengambil dari materi ini, soal ini yang akan keluar ya, lalu dituliskan kisi-kisinya seperti itu ya. Bagi yang baru tahu channel saya, silahkan yang mau subscribe silahkan, yang belum subscribe, like serta komennya agar mengetahui video-video dari saya yang selanjutnya mengenai soal-soal tes P3K, tes CPNS seperti itu ya. Akan selalu update ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang Bapak Ibu guru yang mengikuti tes seleksi tahap 3 besok, semoga lulus dengan nilai yang baik yang diharapkan, passing grade dan formasi ya, itu ya. Karena pemerintah juga sedang membuka formasi lagi mungkin ya. Silakan Bapak Ibu untuk terus mengecek perkembangan mengenai informasi-informasi P3K beserta formasinya. Baik, tanpa lama-lama marilah kita awali dari soal yang pertama. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Semakin tinggi daya dukung, nah, ya, semakin tinggi daya dukung, maka semakin titik-titik KKM yang ditetapkan ya. Apa semakin rata KKM yang ditetapkan, apa semakin sedang KKM yang ditetapkan, atau semakin tinggi KKM yang ditetapkan, atau semakin rendah. Nah, semakin daya dukung itu bisa guru ya, itu ya, daya dukungnya ketika guru menyampaikan pembelajaran, menyediakan apa, daya dukung semua ya. Itu sarpras juga, itu termasuk daya dukung juga itu ya. Adanya misalnya LCD itu termasuk daya dukung ya, daya dukung dalam pembelajaran, daya dukung dan lain sebagainya ya. Silakan Bapak Ibu untuk lebih mengetahui lagi mengenai soal ini ya. Semakin pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah paham ya. Semakin tinggi daya dukung, maka semakin tinggi daya dukung, maka semakin tinggi KKM yang ditetapkan, seperti itu ya. Semoga keluar dan semoga bermanfaat. Nah, ini soal yang keluar juga di tahap 1 itu di sesi berapa itu ya, katanya itu di hari ke-3 sesi 1 katanya. Pernah ada yang tanya sama saya, teman saya itu, ini daya dukung keluar, semakin tinggi daya dukung maka semakin apa. Saya kemarin semakin rendah kayak gitu. Daya dukung itu ya pasti ya semakin tinggi daya dukungnya, seperti itu. Baik, kita lanjut soal yang nomor 2. Soal nomor 2, salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah mengingat yang bermakna ya. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah mengingat yang bermakna. A. Membangun arti dari proses pembelajaran. B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian. C. Mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Atau D.
mengambil atau menggunakan tata cara atau prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ini soal yang pedagogik ya, pasti Bapak Ibu memahami ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami soal-soal yang seperti ini ya, untuk terus ingat. Jadi jawabannya yang C, mengambil pengetahuan yang relevan ya dari ingatan gitu ya. Nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut soalnya nomor 3. Pak Andi melakukan post test setelah melaksanakan pembelajaran. Tujuan tes tersebut adalah untuk mengetahui kecuali, ada kata kecuali, jangan sampai gagal paham ya, maksudnya bukan gagal paham, jangan sampai salah di dalam membaca ya, harus teliti di dalam membaca soal maksudnya ya, karena kebanyakan kata kecualinya itu tidak dibaca, jadi cuma soalnya pernyataan saja, kecualinya lupa dibaca. Ada yang banyak yang seperti itu ya. Itu nomor 3 ya. Saat melakukan post test dalam melaksanakan pembelajaran, tujuan tes tersebut adalah untuk pengetahuan kecuali: A, kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik; B, tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik; C, peserta belajar yang telah dicapai peserta didik; atau D, kemampuan awal peserta didik. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Jadi jawabannya yang D, kemampuan awal peserta didik. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita lanjut. Nomor 4. Jika hasil penilaian harian peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda, pasti ini ya, kesulitan berbeda-beda, maka pelaksanaan remedial yang tepat adalah A, bimbingan individu ya, B, pembelajaran ulang, C, bimbingan secara berkelompok, atau D, pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda ya, seperti itu. Jika hasil penilaian ya, jika hasil penilaian harian peserta didik peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda, pastinya Bapak Ibu paham ya mengenai ketika mengajar ya, pasti ketika mengajar siswa, nah itu peserta didik pasti mengalami kesulitan ya, yang ini bisa aja ini belum paham ini belum paham ini sudah paham ini, pasti kesulitannya berbeda-beda pasti. Maka pelaksanaan remedial yang tepat bimbingan perorangan, maksudnya individu ya, pembelajaran ulang. Kalau pembelajaran ulang tidak, misalnya pembelajaran ulang dari 30 siswa seperti itu ya, dari 30 siswa ternyata yang lulus KKM itu cuma 5 ya, seperti itu ya, lebih dari 50% yang tidak lulus KKM. Terus yang 25% itu maksudnya kan 30 siswa yang lulus KKM misalnya 5 misalnya, itu yang 25 itu belum bisa pembelajaran ulang seperti itu ya, diulang lagi pembelajarannya ya, seperti itu. Kalau penempatan IQ, tingkat kecerdasan, sekarang Bapak Ibu untuk memahami mengenai itu ya. Nah, bimbingan secara berkelompok. Jadi jawabannya yang 4 yaitu bimbingan perorangan, bimbingan per peserta didik, individu per individu, bimbingan individu, karena berbeda-beda peserta ini. Misalnya si A bisanya yang ini, ternyata misalnya si A itu yang materi 1 sudah paham, materi 2 belum paham misalnya tentang materi pahamnya sedikit, misalnya si A pahamnya sedikit, nah terus si B pahamnya itu lebih misalnya. Karena si A itu ada kesulitan ya, si B juga, si C juga itu terus yang paham itu cuma beberapa. Itu bimbingan individu perorangan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 5. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik.
Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah jadi berdasarkan analisis kesulitan belajar itu baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, atau D. Kunjungan ke rumah. Ini kalau misalnya sedang pandemi seperti ini kadang juga ada kunjungan guru ke rumah siswa gitu ya. Jadi jawabannya yang nomor 5, tugas portofolio. Baik, kita lanjut soal yang nomor 6. Silakan Bapak Ibu untuk mencatat yang poin-poinnya, yang penting-pentingnya untuk lebih menghafal untuk dihafal. Pastinya Bapak Ibu itu sudah hafal juga sudah menunggu-nunggu kapan P3K tahap 3 dibuka. Pasti dibuka juga mencari informasi-informasinya. Baik, kita lanjut soal nomor 6 ini Secara umum dalam Al-Quran mengenai prinsip al-mau'idhah al-hasanah, al-hikmah, dan mujadalah allati hiya ahsan terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 124, B. Quran surat An-Nahl ayat 125, C. Quran surat Al-Mulk ayat 8, atau D. Quran surat Al-Jasiyah ayat 20. Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Ini soal yang sering keluar ini juga sudah pernah saya bahas di video itu part berapa itu silakan Bapak Ibu untuk mengecek ini juga untuk menambah pembelajaran, menambah ingatnya. Di sini secara umum Al-Quran mengenai prinsip al-mau'idhah hasanah, al-hikmah, dan mujadalah allati hiya ahsan ihsan. Itu jawabannya yang Quran surat An-Nahl ayat 125. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut soal yang nomor 7 Bapak Ibu. Seorang guru mempelajari kerucut pengalaman Edgar Dale. Apa yang harus guru lakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman tersebut? A. Memanage A. Menekan aspek psikomotorik, B. Memilih media konkret dari media abstrak, C. Menekan aspek psikomotorik, atau D. Selektif memilih media pembelajaran. Silakan Bapak Ibu untuk memahami mengenai ini Jadi jawabannya yang nomor 7, jawabannya yang B. Memilih media konkret daripada abstrak. Langsung siswa itu langsung paham daripada media konkret dan media abstrak Baik, kita lanjut soal nomor 8. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 8. Pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Pernyataan tersebut pengertian dari A. Mudorobah, B. Murobahah, C. Wadiah, atau D. Qardul Hasan. Ini soal yang itu sering keluar juga ya. Baik, kita lanjut yaitu jawabannya nomor 8 yaitu yang Qardul Hasan. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 9. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 mengkiaskan hukum bunga bank dengan riba, termasuk dalam kias A. Dilalah, B. Aula, C. Musawi, atau D. Aduan. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ini pahami pernyataan kuncinya, yaitu jawabannya yang nomor 9 yaitu yang
D. Aduan gitu ya. Silakan. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Kita lanjut soal yang nomor 10. Kias memakan harta anak yatim termasuk dalam kias A. Dilalah, B. Kias aula, C. Kias musawi, atau D. Kias aduan. Tadi kias aduan itu apa ini ya, hukum bunga bank dengan riba. Kalau ini memakan harta anak yatim yaitu kias musawi. Kalau kias aula itu apa namanya itu, apa yang mengatakan ya itu kepada orang tua dengan gitu ya, katakan ya, itu tidak boleh ya, apa itu seperti itu ya, mengkiaskan ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian ini 10 FR ya, 10 prediksi mengenai soal-soal tes P3K teknis PAI. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya, sudah banyak mengingat mengenai materi-materi soal-soal ya, untuk menghadapi seleksi tahap 3 nanti. Yang penting untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa restu kepada orang tua, kepada rekan-rekan, terus berikhtiar, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya ya, dan mohon dibenarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.